tentang tabut ini, mungkin bukan beberapa lah, saya rasa ramai yang tahu tentang keadaan gereja sebelum adanya tabut, mengenai masalah-masalah dalam gereja. Jadi selama berlaku kesalahpahaman di dalam gereja itu, ada sesuatu yang masa saya berdiam diri, ada sesuatu yang Tuhan Yesus yang perlu saya buat untuk kasih kepada seluruh sidang jemaat kita semua. Tabut ini ada bukan secara kebetulan, bukan kau merancang, tidak. Tabut ini sampai bukan dirancang, tetapi tabut ini sampai semasa saya berdoa. Macam biasalah macam kita berdoa, saya buka telepon saya. Jadi saya heran, ini cerita Ibu Joyda tahu sebab saya sentiasa sharing rohani tentang dia. Ada suatu gambaran tabut di depan telepon saya seperti ini. Saya bilang, Tuhan Yesus, betul gak kamu ini selepas sudah selesai berdoa baca kitab, Jadi saya buka telepon. Tiba-tiba saya buka telepon tuh keluar gambar tabut perjanjian. Sebelum keluar gambar tuh ada Tuhan Yesus cakap sama saya. Dia bilang, kau harus laksanakan ini. Saya bilang, Tuhan Yesus, apa yang kau mau suruh saya nih? Saya bilang, jadi selepas saya berdoa baca kitab tuh, saya nampak, saya buka phone, jadi itu telepon saya keluar gambar ini. Saya bilang, Tuhan Yesus, percaya, telepon saya percaya. Di depan dia tuh screen emas. Ibu Joyda saya ada send gambar tuh sebagai contoh macam mana dia keluar di telepon saya. Tabut itu sangat percaya, di dalam telepon pun dia bersinar. Sebab itu kemuliaan Tuhan ada di dalam itu. Tabut perjanjian Tuhan Yesus ingin kasih sampai di sini gereja. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus, betul kan ini dari kau? Sampai 3 kali saya uji. Tuhan Yesus, saya bilang, perasaan saya sejak kali ini, saya kasih mati lagi telepon saya. Jadi besok dia tuh, saya tidak senang sudah. Macam ada sesuatu yang mengejar. Seperti yang kalau kau tidak baca kitab, kau tidak berdoa, kau tidak buat hukum Tuhan, ada kejar kau macam, kau tidak buat ini, kau tidak buat ini. Macam ada yang menuntut begitu. Jadi sudah pertama kali saya nampak tuh tabut keluar dari dalam telepon saya. Lepas itu keesokan hari saya punya hati sangat tidak senang. Dia bilang, kau mesti buat. Dia bilang, Tuhan Yesus, betul ini dari kau? Saya baca lagi Alkitab, saya tidak senang. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang, kalau betul-betul ini dari kau, saya bilang, kau kasih tunjuk saya firman Tuhan. Belum lagi, dia belum kasih tunjuk saya. Ketiga kali saya tanya, Tuhan Yesus kasih tunjuk saya firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 atau 12, teringat sudah. Jadi tentang pengurapan Nabi Ilya, itu Tuhan Yesus kasih tahu saya. Dia bilang, kau harus buat ini. Dia bilang, untuk melepaskan pengurapan yang ada pada diri Nabi Ilya kepada di gereja. Lepas itu, sebelum ini sampai, saya sudah cakap sama pastor, saya bilang, Dek, saya bilang, ini kalikan lain, Dek, saya bilang, ini urapan di gereja sangat lain, saya bilang. Kalau ini sampai saya bilang, saya kasih tahu lah, saya bilang, kalau ini sampai betul-betul lain, saya bilang, sebab memang saya percaya, saya bilang, sebab ini bukan dari kita sendiri, saya bilang, sebab ini betul-betul dari Tuhan, saya bilang, Tuhan Yesus sayang nih jemaat. Dia tidak mau, walaupun banyak kelemahan kekurangan di jemaat, tapi kita semua lah, tapi dia tetap kasih lepaskan pengurapan dia di tengah-tengah kita melalui tabut perjanjian. Sebab kemuliaan Tuhan ada di sini.
di sini tempat dia berhadirat, seperti yang sudah disampaikan firman Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus, kalau betul-betul kau suruh, saya bilang, oke, saya buat. Tapi ini berat Tuhan, sangat berat. Jadi sepanjang ini tempo dibikin, kami satu keluarga, tidak selera makan. Itu jantung duk begitu, tidak berhenti. Sampai gembala sidang pun tidak berhenti mau berdoa. Ingat saja tuh tabut, mesti mau sampai. Sampai kami semua sudah merasa duluan pengurapan itu, sebab kami sekeluarga mengurus itu. Jadi kami sudah merasa tuh urapan duluan sebelum dilepaskan kepada kamu semua. Jadi kami tahu yang tabut perjanjian itu memang Tuhan Yesus yang menyuruh untuk kasih lepas pengurapan yang ada pada Nabi Ilya. Api yang ada Nabi Ilya itu ada di dalam tabut ini. Jadi itulah setiap kali kamu berdiri di depan, ada yang merasa, ada yang terus bergegar, ada yang terus jatuh, ada yang terus tersungkur. Sebab bila hati terbuka 100%, itu api Tuhan cepat bertindak. Hati yang terbuka 100%, bukan 50%, bukan 20%, tidak. 100%. Urapan itu akan bertindak, menembus seperti tsunami. Nah, itu yang seperti hari itu Ibu Gembala bersaksi, saya nampaklah tuh api, dia gini, begitu, dia kuat tuh, sangat kuat. Saya tidak heran lah kenapa berteriak tuh kan, dia pusing, bilang keluar semua tuh, itu api, itu urapan, keluar semua. Dia macam tembak-tembak saja, Pak. Dia kasih begitu, dia kasih lepas saja. Sebab terlalu kuat. Jadi tadi saya tidak akan kasih habis tentang kesaksian tentang tabut ini. Perlu simpan juga sikit-sikit, bilang pastor, untuk diri sendiri. Jadi sikit-sikit saja saya cerita. Jadi memang sangat berat lah, sangat berat. Saya tidak boleh cakap. Sebab kenapa saya bilang sangat berat? Kalau hati kita tidak 100% berani berkorban, tidak akan sampai. Ini barang tidak akan sampai dan kemuliaan Tuhan tidak akan dinyatakan. Tidak akan, itu api tidak suci. Itu. Tidak boleh cakap. Jadi yang tadi tuh di sini, masa saya memimpin tuh permulaan penyembahan pertama tuh, saya sedang masuk ke dalam alam lain. Jadi hati saya macam kena cucuk, sangat seperti bebanan yang kuat. Jadi saya bertahan. Tadi hampir saya jatuh, penyembahan pertama hampir saya jatuh. Tapi saya pegang member, saya tahan supaya saya tidak jatuh. Lepas tuh penyembahan yang terakhir tuh, saya dengar suatu kumpulan kuda. Itu macam sedang masuk dalam alam perang. Dia macam memang berperang lah, macam yang semua yang sedang siap sedia, yang semua ada orang sedang ready yang mau masuk dalam itu alam perang sudah. Macam saya betul-betul jadi itu hampir saya jatuh. Belum lagi saya mulai nyanyi itu lagu, hampir saya mau jatuh dekat penutup Martin, tapi saya begini, saya pegang lagi, bikin saya tahan member supaya saya tidak jatuh. Saya dengar tuh bunyi sampai saya tengok tuh siling, saya buka mata saya sedikit, ada kuda kan di sini? Saya bilang, saya tengok begini, tiada juga dalam hati saya. Terus bilang, saya bilang memang dalam alam roh sudah
Sebab masa saya menyanyi pun saya rasa saya punya badan tidak di sini. Saya menyanyi tapi saya punya badan, saya rasa saya punya roh kan. Saya rasa macam macam susah mau cakap po. Macam terapung-apung ba, macam memang gua ada badan tapi itu roh ba. Yang susah aku mau cakap, kau susah explain, kau susah jelas. Lupa semua tuh. Kalau dalam pengurapan lupa semua. Sangat, sebab urapan Tuhan sangat mulia bah, kudus. Ya, itu urapan Tuhan kecakapan yang mengalir. Kasih pidana itu pelita tuh kasih sini dulu. Kau suruh sini ambil. Urapan Tuhan mengalir. Sakit sini saya. Nih, kau pilih ambil nanti. Jangan aja. Mana si Ju itu? Ini sana. Kenapa ada duduk di sana? Kau kan di sana. Oke. Berani. Mana sih? Jangan lagi. Sini. Ini. Kita mesti mengalir dalam urapan Tuhan. Sini kamu, ada lagi sini. Mana sini? Nah, aku sudah bilang, jangan asal kalau begitu. Saya bilang kotor apa di sini, dia mengalir sudah. Sini nak. Jadi kau sampai jangan kamu tahu. Ada satu Tuhan Yesus kasih tahu saya, kita api yang turun rasa mengalahkan 450 nabi palsu yang Nabi Ilya turunkan itu ada di sini.